Sugeng enjing sobat, sekarang aku lagi ada di kota Rembang yang dikenal sebagai kota garam. Kalau ke kota Rembang ini paling dekat lewat Semarang dan memerlukan waktu hanya 3 jam dari kota Semarang. Hai, selamat pagi. Aduh maaf ya guys, aku makan duluan soalnya lapar banget nih pagi ini. Lihat nih, aku sekarang lagi ada di Hotel Polos yang ada di kota Rembang. Jadi tadi malam tuh aku baru landing di Semarang, langsung pakai mobil. Kalau kesini tuh lewatnya Demak, di Semarang, Demak, Kudus, Pati, baru nyampe Rembang nih. Nah, sekarang aku mau nyobain tahu gimbalnya. Ini kalau misalnya, ini sebenarnya asalnya dari Semarang ya nggak sih? Ya. Nah, ini tahu gimbal itu tuh tahunya digoreng dulu pakai telur, makanya jadinya gimbal. Selamat datang di Hotel Polos Rembang. Silakan masuk. Kita review kamar hotel ini dulu ya. Apa kamu ikut sini? Ayo masuk. Mama lagi nggak ada. Tutup aja kali ya. Jadi ini adalah hotel tempat di mana aku tadi malam tidur beristirahat dan memang suasananya senyaman itu. Ini adalah tipe yang junior suite-nya. Mungkin dari pintu masuk bisa dilihat di sini. Kita sebelah kiri, ya. Lengkap sekali. Di sebelah kanan langsung aja masuk. Ini ada toiletnya. Di junior suite ini terdapat bathtub. Terus ini wastafel yang sangat luas, besar. Biasanya kan cuma yang kecil doang yang sini. Terus ada hair dryernya juga. Terus ini ada shower. Dan juga ada toilet duduknya. Ini untuk space-nya enak, cukup dan nyaman. Jadi nggak yang nggak yang harus kejeduk sana sini. Yuk, lanjut. Ada living room yang luas, tempat kalau misalnya kita menonton TV atau segala macam gitu ya. Kalau misalnya males tidur cepet-cepet, nonton TV di sini. Dan ini yang menariknya, kalau misalnya males duduk, aduh capek ya, aku pengen sambil tiduran aja. Ini bisa diputar. Jadi sambil nunggu ngantuk datang, sambil nonton TV. Yuk, kita ke bedroomnya. Ini adalah bedroomnya. Dengan bed size 200x200, ini super king size ya. Biasanya kalau king size itu 180, ini 200x200. Luas. Di sini bisa buat bersama anak-anak, suami, istri, dan anak. Jadi bisa buat bertiga. Sofanya juga luas. Bisa buat main-main. Atau misalnya kalau bawa mbak gitu, atau enggak bawa siapa yang memang pengen satu kamar tapi kurang, mungkin kalau untuk di sini bisa dipakai buat tidur juga. Ini empuk kok, enak, nyaman banget. Boleh nggak kita tiduran bentar? Jadi ada balkon yang bisa langsung melihat pemandangan luar. Yuk, kalau di hotel biasa kan biasanya nggak ada balkon ya. Ini ada. Udah ya. Gimana nggak seneng coba? Pemandangannya, apalagi kalau pas tadi pagi-pagi baru bangun, itu udah langsung ke pantai. Di sebelah sana ada swimming poolnya, menyenangkan sekali. Gimana? Tertarik gak sih ke Rembang, nginepnya di Hotel Polos? Kalau aku sih tertarik ya, aku sih yes, dan aku pengen lagi kesini. Karena jarang banget aku bisa tidur sendirian di hotel dan di kamar yang baru yang nggak pernah aku tinggali, tapi bener-bener berasa nyaman dan nggak berasa spooky sama sekali at all. Ini suasananya bener-bener kayak di rumah. Guys, selamat datang katanya tuh di pantai apa? Pantai Pasir Putih Water. Ini adalah destinasi pertama aku pagi hari ini jalan-jalan. Assalamualaikum. Oh sini. Salah ya sini. Salah. Sawah lagi, bapak guyu meneh. Pak, mau beli tiket dong Pak. Nih, kalau motor tuh harganya 5.000 kalau mau kesini. Ya, nih kalau mobil
Tuh, mobil 15.000. Hah, kereta? Oh, kereta wisata 20.000. Ini kereta duanya 25.000. Dan kalau bis yang besar itu harganya 50.000 per sekali datang. Ya. Nah, nanti ketemu sama Bapak ini. Bapak siapa namanya, Pak? Jagger. Wow, pakai mic nggak Pak depannya, Pak? Mic Jagger. Apa mic ini? Kondangan. Yaudah, Bapak terima kasih ya. Selamat bertugas. Saya mau jalan-jalan dulu ke dalam. Seger banget guys. Aku lagi di tengah-tengah pohon pinus. Udaranya yang sangat sejuk. Dengan diiringi back sound ibu-ibu yang masih ngaji. Lihat deh. Ini bagus buat foto ya. Ini bener-bener rindang banget. Melindungi dari sinar matahari itu. Terus kalau misalnya foto-foto colong-colong sedikit cahaya ilahi bisa nih. Oh, bagus gak guys? Bagus gak? Bagus. Tuh. Bagus ya? Tadi ada suara ini ya. Dak digug dardaya. Ayo lari. Lama banget. Aku lagi di halte Asmara, Pantai Pasir Putih. Nggak ada yang dateng. Tuh, lagi ada di jalan bareng. Yuk, siapa tahu kita jodoh. Lucu ya tempat spotnya, kekinian gitu. Enzio, lihat mama Enzio. Ciluk, Mbak. Enzio, ciluk, Mbak. Ih guys, aku berasa kayak di Bikini Bottom. Dari tadi aku lihat kiri kanan kan pas lagi jalan di jembatan sini ini. Ada ubur-ubur, lihat tuh. Tuh lihat. Ubur-ubur. Tuh di situ juga, di sini juga ada, di sini masuk. Masuk loh, mama lagi nggak ada, masuk. Tuh guys, lihat ini nih. Tuh, kenapa nggak ada yang berenang? Takut disengat sama ubur-ubur. Bang Ocit mana Bang Ocit? Tidak ubur-ubur. Bang Ocit mana? Ayo Patrick, kita tangkap ubur-ubur. Guys, aku mau ngajakin kalian semua untuk party. Mau nggak? Party degan ya sini. Tuh, aku nggak bohong. Namanya aja warung Mbak Party. Assalamualaikum. Mbak Party. Unboxing. Ini katanya kelapa sedang-sedang saja. Bukan kelapa muda, bukan kelapa tua. Degannya aku mau. Pas. Lanjut guys, ini adalah destinasi kedua, yaitu di Mangrove Park, Desa Pasar Banggi. Nah ini tepat di belakang saya ada jembatan mangrove-nya. Mau langsung masuk aja Pak? Ayo. Bapak mau beli tiketnya dong Pak? Enggak tiket Mbak. Apa? Hanya donasi. Oh donasi. Perawatan. Oh jadi tidak ada kewajiban misalnya berapa. Oh, wah, oke. Oh baik guys, ternyata kalau di situ tidak ada namanya biaya tiket masuk, tapi adanya donasi. Jadi nih si kelasnya mau bayar berapa? Tidak ada patokan minimal harus berapa tuh nggak ada ya Pak ya? Oke, kita bayar dulu ya.
Kalau gitu kita langsung bayar aja. Karena donasi ini digunakan untuk perawatan dari mangrove ini sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kok bismillahirrahmanirrahim sih? Kayak pembukaan. Ya masuk. Ternyata selain merawat kulit, kita juga harus merawat mangrove. Merawat hati jangan lupa ya, Blo. Ini kalau malam-malam gitu suka ada yang kesini nggak sih? Kayaknya ada ya, soalnya ada lampu-lampu atau gimana, nggak ngerti deh. Ini buka sampai 24 jam apa kayak McD. Selamat datang di Jembatan Merah. Dan ini adalah beberapa ekosistem yang harus dijaga di sini. Nggak cuma pohon bakau saja, tetapi juga dari tadi jalan, dari awal itu udah kedengeran ada suara burung. Dan ternyata ada banyak burung di sini. Tuh, kita baca satu-satu ya. Baca sendiri deh, kalau baca satu-satu capek. Kira-kira yang tadi bersuara siapa ya? Yang mana burung yang mana? Kira-kira siapa pemirsa? Pemirsa guys. Satu bangunan lumayan mendistraksi pandangan mata. Aku penasaran sama menara itu. Kayak menara kan jatuhnya. Yuk, lihat yuk. Ini adalah destinasiku berikutnya, Pantai Karangjahe Beach yang ada di Desa Punjul Harjo. Ya, seperti biasa kita harus beli dulu tiket masuknya. Assalamualaikum. Hai Mbak. Iya. Terima kasih. Aku mau beli tiket masuk. Iya. Untuk tiketnya kita ada beberapa kendaraan Kak. Oke. Oh macam-macam. Iya. Ini kalau yang pink apa? Yang pink ini untuk mobil. Roda untuk mobilnya kita di harga nominalnya Rp20.000. 20.000. Ini udah sama orang-orangnya atau belum? Mobilnya aja. Ini udah retribusi masuk, udah termasuk tiket dan parkir. Ih, murah banget. Terus. Ada juga untuk bis mini, bis pick up mini. dan travel. Ini Rp30.000. Untuk bis mini, pick up dan travel di Rp30.000. Ya. Oke. Untuk sepeda motornya kita murah saja Rp50.000. Rp5.000. Wow. Banyak pohon cemara. Tadi di sana pohon pinus ya? Ya, di sana pohon yang di pantai Pasir Putih itu pohon pinus. Kalau di sini pohon cemara. Ini sekarang kita mau memasuki area Pantai Karangjahe. Guys, di sini tuh banyak banget perahu wisata, ya. Ternyata katanya kalau di sini itu bisa ke Pulau Karangjahe sebelah kanan, kalau yang di sebelah kirinya ke Pulau Siwalan. Sambil jalan-jalan aku pengen lihat juga fasilitas-fasilitas yang ada di Pantai Karangjahe ini. Tadi udah lihat banyak banget ATV ya. Serunya masih berdiri. Iya. Mantap, panas. Mantap. Ada odong-odong. Pinten Pak? 10.000 dari sini kemana? Sampai ke Hotel Polos nggak? Sampai kemana Pak? Ini? Oh, Katimu. Bisa ini Bapak nih. Bapak Parto ya Pak? Mas Parto ya Pak? Di dalam odong-odong guys. Kita cabut Pak. Let's go. Tahu nggak? Seumur-umur aku belum pernah naik odong-odong. Ini pertama kalinya di Jakarta aja Kak. Kakek takut tadi pas ke bawah.
Pokoknya beneran mau, ternyata enggak. Woi, lagi santai kawan. Baru sekali doang ini dan menyenangkan. Apalagi ini kan naik odong-odongnya tuh bukan yang di tempat gitu loh, tau gak sih, yang jalan tuh di pantai, bisa deket-deket laut. Aduh, boleh seru deh. Wah, kayaknya aja aku gak sama keluarga kesini. Ntar kapan-kapan aku bawa keluarga aku kesini. Kaget. Kirain mau dibawa ke laut lagi. Ya, pesisir pantai. Pesisir aja. Bikin tiktok. Sobat, setelah aku puas eksplor kota Rembang, aku mau lanjut ke kota selanjutnya, yaitu Kota Blora. Dari Rembang ke Blora sendiri memerlukan waktu kurang lebih hanya 1 jam saja loh sobat. Nah, ikutin keseruan aku ya di Kota Blora. Masih di Blora guys, sekarang aku ada di tempat makan, yaitu namanya Iwakali. Nah, ini tempatnya di dekat Waduk Tempuran. Dari tadi tuh banyak banget yang nyuruh aku untuk datang ke sini. Kan makanannya enak-enak. Nih, seperti aku pesan sekarang. Sini. Come here. Ini ikan nila yang diolah dengan berbagai macam bumbu. Ini tom yum. Harum banget, ya Allah. Tutup dulu ya. Ini ikan nilanya dibikin tepung. Wow. Terus asam manis. Terus ikan dibakar. Lengkap juga dengan teman-temannya ya. Dia juga bawa geng nih. Ada lalapan, ini yang direbus. Terus ini yang mentahnya. Dan ini gorengannya. Ada tahu dan tempe juga. Nggak kalah, nggak lengkap kayaknya kalau makanan nggak ada kangkungnya dan sambaita. Oke, kita makan. Udah dulu ya. Guys, boleh ya aku makan dulu ya, karena aku harus mempersiapkan tenaga. Masih ada lagi tempat-tempat yang mau dikunjungi. Apa itu? Tetap aja di sini, nggak break mana-mana lagi. Ada tetap tontonnya. Hai warga, hai gengsi. Sekarang aku sedang ada di Noyo Gimbal View. Seperti biasa kalau mau masuk harus beli tiket dulu. By the way, aku udah beli tiket tapi kita tanya-tanya aja lebih lanjut yuk. Tiket masuknya berapa sih mbak? Murah banget. Tiket masuknya cuma 2.000. Itu bisa main sepuasnya ya mbak. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa sih? 7 pagi sampai jam 9 malam. Murah banget di sini. 2.000 udah dengan bisa masuk. Tapi kalau saya bawa kendaraan kayak motor 2.000. Kalau bawa mobil 5.000 saja sepuasnya, nggak dihitung per jam. Yang benar pak, nggak dihitung per jam kan? Oke, ya udah. Nih kalau misalnya mau beli pelet ikan, per kantongnya juga cuma 2.000 ada. Nggak sabar aku main. Yuk kita masuk yuk. Makasih mbak. Oh ini dia beliau, Kepala Desa Bangsri, Palaga Kusuma yang membuat wahana ini. Lihat, memang kalau di sini tuh di mana-mana jagalah kebersihan ini selalu ada. Makanya kenapa di setiap sudut, di setiap tikungan tuh pasti selalu ada yang namanya tempat sampah. Jadi nggak ada alasan nih mau buang sampah sembarangan dengan alasan aku nggak nemu ada tempat sampah di sini. Ada nih, setiap belokan ada. Hai. Oh, kaget. Kaget. Ayo kita ke belakang lagi.
Wih, lihat deh ornamennya kayak di Bali ya. Ini kayak di apa ya? Kayak di Ubud. Soalnya masih ada sawah-sawahnya gitu. Yuk, belakang. Wah, ada ikan. Oh, pelet ikan tadi tuh buat di sini nih, dikasih makan di sini. Misi Mbak, mau nanya dong, kalau mau masuk ke sini? Tiketnya 10.000 untuk hari biasa. Oh, 10.000. 15. Oh, untuk weekend 15, hari biasa 10.000. Guys, kita mau main rainbow slide dan kita harus bayar 10.000. Stop kau mencuri hatiku. Guys, sekarang aku udah pakai GoPro nih. Aku mau langsung naik ke atas, tapi sebelumnya kita harus beli tiketnya dulu. Yuk. Hai Mbak. Tiketnya berapa? Satunya 10.000. Satunya 10.000. Terima kasih. Ayo kita naik. Tapi ini terbilang lumayan landai sih, walaupun memang tinggi tapi landai. Tar dulu. Bentar ya. Gengs, aku pamit dulu ya, mau ke bawah ya gengs. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Gini ya. Wow! Sekali lagi guys. Menyenangkan. Awas jatuh. Pelan-pelan. Pelan ke sini, ini pelan tuh, gak apa-apa, gak usah pegangan. Tapi lumayan juga sih tekan. Sekali lagi ya, ini janji, satu kali aja. Sekali aja. Habis ini udah, janji, udah. Lagi mas. Mbak, kalau misalnya mau naik kereta, tiketnya berapa? Satu orang 10.000 dewasa anak sama mulai usia 3 tahun ya. Oke, aku mau beli satu ya. Terima kasih. Berangkat. Oke, dadah nih. Naik kereta kayak gini tuh terakhir kali kapan ya? Pas main di Jakarta. Guys, sekarang ini aku sedang berada di sebuah desa wisata yang memang terkenal sekali karena masih sangat menganut dan memegang teguh adat istiadatnya. Dan di sini namanya adalah Desa Samin, yaitu Desa Sedulur Sikep ya, kalau nggak salah ya namanya ya. Wah, kaget. Ya, Sedulur Sikep ya. Sedulur Sikep Samin. Ini atau disebutnya juga Desa Samin, yang dimana ini tuh termasuk desa yang paling, kalau konon orang tuh sempat bilang katanya yang masih apa ya, mungkin primitif atau apa segala macam. Tapi menurutku sih enggak sih. Justru desa itu desa yang sangat kaya akan adat istiadat dan juga budaya. Dan aku di sini pengen ngobrol sama Mbah Pramugi namanya. Itu salah satu sesepuh di sini ya, sesepuh di sini, ketua paguyubannya di sini juga. Jadi aku pengen nanya-nanya tentang Desa Samin karena aku di pertama kalinya aku kesini dan banyak sekali yang pengen aku tanya sama Mbah Pram gitu. Yuk kita cari Mbah Pram di mana ya. Sekarang Ti sudah bersama Mbah Pramugi atau disebutnya Mbah Pram. Mbah Pram, kenalan dulu Mbah Pram, Tiwi Mbah. Mbah Pram apa kabar? Baik, Sehat. Sehat selalu. Mbah Pram mau apa ya? Ngomong pakai bahasa Indonesia ya? Pakai bahasa Indonesia? Maksudnya Memang nggak saya pakai orang bahasa Indo- Jawa? Maksudnya nggak Memang pakai saya bahasa... orang Indonesia. Iya, Indonesia. Bahasanya harus Indonesia gitu Iya. kan? Iya, Tapi, terus? iya. Mbak Pram, Tiwi kan baru kesini ini pertama kalinya Tiwi ke Desa Samin. Kalau misalnya Tiwi tanya-tanya soal riwayatnya, kira-kira Mbak Pram
Ada waktu nggak? Takutnya Ada, sibuk. Ada ya? Tapi hanya sedikit. Mungkin kita buat secara singkat, Ya. tapi nanti bisa diadopsi semua pihak. Ya, dengerin ya. Mbak Pram, gimana riwayat tentang Desa Samin ini Mbak Pram sampai akhirnya mendapatkan banyak sekali penghargaan tuh. Jadi, wah desa yang juara di Indonesia. Gini, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang rombonganmu ya. Terima kasih Iya, Mbak. saya nggak bisa matur dari Jakarta atau dari Semarang, nggak bisa matur. Nggak bisa. Yang penting orang Indonesia. Indonesia bener Mbak. Sejarahnya begini, Mbak. Pada waktu Nusantara dijajah oleh Belanda selama hampir 300 tahun, siapakah yang merangi Belanda? Pertama, Sing Se Sepanjang dan kawan-kawan. Arti Sing Se Sepanjang itu ada kolaborasi dari Cina, Singkek, seperti lain-lain krunya Cina itu. Kalah, Mbak, dengan Belanda. Akhirnya berapa puluh tahun kemudian muncul lagi Pangeran Ngebei dan kawan-kawan. Kalah juga. Berapa puluh tahun kemudian terakhir Pangeran Diponegoro dan kawan-kawan. Kalah juga. Akhirnya bahasa Jawa mengatakan ana ratu linggar saka praja Kusuma Membo Sudra nganggo jeneng samaran Samin Suro Sentiko. Beliau membuka agenda ajaran Jawa kuno yang namanya sikep itu. Ajaran sikep itu gini loh Mbak, maksudnya kita hidup di dunia itu isinya harus jangkep. Kalau kita jangkep isinya tahu salah dan benar, baik dan jelek, kasar atau halus, ogol atau lembut. Jangkep itu apa Mbak? Gimana? Jangkep. Sikep. Sikap. Sikep itu ajaran. Oh iya. Ya banyak arti sikep itu. Misalnya kalau di dunia pewayangan prajurit itu bahasanya gini, sidah sukep gegaman keprajuritan. Atau kita mau kerja, itu sikap yang harus kita laksanakan itu apa? Itu bahasa Jawanya sikep. Diterjemahkan isinya harus jangkep tadi. Maka kalau ada orang salah tidak boleh disudutkan, disalah-salahkan. Kalau udah orang jelek ya nggak boleh disudutkan, dijelek-jelekan. Kalau orang jelek pun suatu saat jadi baik, Iya, orang yang salah pun suatu saat juga jadi benar. benar Mbak. Wong yang benar aja kadang-kadang jadi salah. Iya benar Mbak. Kan gitu. Betul, Mbak. Nah, ajaran sikap itu akhirnya pengikutnya puluhan ribu menentang dengan Belanda itu. Menentangnya tapi tidak pakai kekerasan. Contoh, disuruh kerja bakti nggak mangkat, dihukum 1 minggu. Disuruh jogo rondo nggak mangkat, dihukum 1 minggu. Gak apa-apa, rela gitu. Disuruh bayar pajak nggak bayar, apa punyanya dihabisin oleh orangnya Belanda itu. Ditanya aja bulet. Contoh saya ditanya, dari mana Gi? Dari belakang. Saya nggak berani kalau dari Cepu, nanti diintek di Cepu. Oh iya. Pramugi kesini ambil apa kan gitu. Iya. Ditanya, mau kemana? Ke depan. Saya nggak berani mau ke Semarang, nanti diadang di sana. Sapi mau berapa Gi? 1. Banyak itu kok, 2 itu jantan sama betina. Kan gitu. Akhirnya berlawanan seperti itu, sedulur sikep diatur oleh Belanda nggak bisa, dia nggak mampu, pergi dengan sendirinya pada waktu itu gitu. Makanya ajaran-ajaran sedulur sikep itu banyak orang yang memperjelek, memaki-maki. Contoh seperti tadi kan orang bangsa kita sendiri yang menjadi anteknya Belanda. Dia takut kalau Belanda pergi nanti nggak ada yang ngasih gaji banyak, Iya. nggak ada gaji tebal. Akhirnya kalau sekarang ya pakai HP Android itu. Kalau dulu enggak, dulu itu udah antar mulut. Orang Samin itu gini. Sedulur sikep itu gini. Orang Samin itu dibilang ajarannya Mbah Samin Suro Sentiko tadi loh. Mengikuti ajaran itu disebut orang Samin. Tapi 2006 saya dipanggil Mendagri, saya yang dianggap Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Kerukunan Sedulur Sikep di Indonesia. 2007 dipanggil lagi. Samin disebutkan sebagai suku. Saya nggak rela, nggak bisa Pak Menteri. Suku kita itu Jawa. Iya. Yang namanya Samin itu nama orang. Nggak boleh dong kalau itu di suku. Gini loh Mbak, kalau hanya sedulur sikep sekedar etnis, yang ngayomi hanya 7 kementerian, diantaranya Kemendagri, Kemendikbud, Kemenak, Bin, Polri, MA, Kejagung. Tapi nek Mbah Pram rela, Samin kita jadikan sebagai suku, walaupun itu hanya identitas Mbah Pram. PBB ikut menjamin kelestarian keselamatan sedulur sikep dimanapun berada. Oke, saya bilang suku saya Jawa. Iya oke nggak apa-apa. Tapi di dalam catatan konsepnya sukunya Samin gitu. Sukunya Samin. Makanya di sini disebut Kampung Kampung Samin. Itu dulu itu kerjasamanya kan dengan SKB Mbak. SKB itu Sanggar Kelompok Belajar. Lah karena orang sini kan banyak yang nggak sekolah. Seperti saya ngomong tadi, saya S4. Nah orang Indonesia kan gelarnya profesor, tapi S4 kan di Belanda, Tapi gelarnya justru- Volkschool gitu. Tapi justru orang luar malah studi bandingnya malah kesini ya Pak.
Makanya Mbah. kemarin tuh ada di Mensos itu, kiai yang di Cirebon tuh ajaran terbaik ajaran Mbah Samin Suro Sentiko, sedulur sikep itu. Baik apa sih yang masih ada kekurangannya kok, nggak apa-apa itu. Nanti kita berupaya memenuhi ajaran itu, jadi pengikutnya, sedulur-sedulur saya, tetangga-tetangga saya jadi tetangga yang baik. Terus Mbah, kalau di sini tuh Mbah, kalau di Desa Samin ini terkenalnya dengan wisatanya, selain wisata sikep itu wisata apa lagi Mbah? Wisata tuh gini loh Mbak, karena saya dosennya yuk. Aku banyak salah gitu ngomong sama Mbah. Wisata tuh kan ada 3 versi Mbak. Iya. Ada yang wisata dibutuhkan mata masuk ke hati, ada wisata dibutuhkan mulut masuk ke perut, ada wisata dibutuhkan telinga masuk ke rasa, apabila ingat tubuh di perilaku. Nah, kalau mata, Kalau wisata yang dibutuhkan mata masuk ke hati itu pandangan Mbak. Kita pergi pakai elep atau bis tahu pandangannya bagus, mata kita tahu, hati kita oh sedih. iya, ini Ya kan? rapi Itu banget. pun di ada sini, 2 versi bersih. Mbak. Itu pun ada 2 versi. Apa aja? Ada yang pandangan karena dimodifikasi ke orang berduit, ada pandangan yang karena alam. Contoh di Gerujukan Sewu, di Gunung Lawu. Air kok mengalir segisi besarnya. Berapa ratus tahun kok nggak bisa habis. Dieselnya berapa PK ini? Kalau dipikir gitu, pakai ngalir sendiri. Kan mata kita tahu itu kan hati kita sejuk. Wah, mikir gini dieselnya nih 1000 PK aja nggak mampu. Berapa tahun? Ratusan tahun. Itu wisata yang dibutuhkan mata masuk hati lah. Wisata yang dimodifikasi orang berduit itu lapangan kosong karena Jadi Mbak punya apa? duit, tiga buat bandulan, kolam renang dan sebagainya. Akhirnya pendatang banyak tahu itu seneng. Gitu. Lah wisata yang dibutuhkan malu mulut masuk ke perut itu kuliner Mbak. Kalau mau soto ya di Lamongan, kalau pecel di Madiun, kalau gudeg di Jogja, kalau di sate di Blora kan gitu. Kalau bikin sate di Blora gitu. Nanti ngomong sama Mas Indra. Nanti Ya. malam aku mau ke sana. Iya. Nah, di sini itu wisata yang dibutuhkan telinga masuk ke rasa tumbuh di perilaku itu pitutur luhur. Nah, Ditutur tuh kata. pitutur itu Ucapan. ajaran tuh Mbak. Luhur itu ajaran Ajaran yang baik gitu loh. Kalau peserta-peserta yang hadir itu ikut mendengarkan, kalau ingat bisa tumbuh di perilaku. Lah saya ke Jakarta naik bis. Di samping saya itu ada cewek yang bedak 3 kilo dipakai sekali. Ini tembok atau apa? Karena saya ingat perilaku tadi, pitutur-pitutur tadi. Ya nggak apa-apa toh. Lalu nggak ingat kan dompetku masuk situ semua. Tapi kalau misalnya kan kita nggak ngucap Mbak, tapi kalau misalnya di dalam hati kan nggak apa-apa. Loh, nah dalam hati wong kita segera waras orang sehat kok. Pasti ada. Tapi kan jangan sampai perilaku. Iya. Terjadi perilaku. Oke, Mbak. Gitu loh. Gitu. Nah, balik Aman? lagi Mbak, aman. Tapi kalau yang dengar-dengar Mbak di sini airnya itu mengalir dengan sangat bersih, air bersih. Di sini itu mulai dari tahun berapa Mbak mengalir? Ya nah, air mengalir tahun berapa itu saya nggak tahu. Taunya ya sangkut kita ambil untuk Maksudnya, kebutuhan jadi lingkungan. nggak usah lagi ngangkut dari bawah harus ke atas. Itu mulai tahun Mbak. 90 Mbak. Oh, 90 tetangga-tetangga kita tuh sudah nggak ada ibu-ibu bawa jun di pinggir. Itu tahun 90 tinggal ngunterin keran di dapur. Nah, kamar mandi di dapur. Tahun 89-nya listrik masuk desa. 88 prei, 87-nya bendungan di itu untuk alih persawahan. Dulu daerah sini tuh sawah luas Mbak. Tapi dalam 1 tahun panen sekali itu pun kalau hujan cukup. Kalau nggak cukup nggak panen. Iya. Nah setelah ada bendungan itu 3 kali panen 3 kali dalam 1 panen. tahun. 1 tahun. Cocok dengan programnya pemerintah. Gitu. Terus Mbak, kalau di sini tuh katanya ada di TV bisa belajar untuk membuat tempe. Oh tempe Karman itu. Iya. Itu sebelah barat itu. Jadi tempenya tuh sering kirim ke kementerian Mbak. Pokoknya kardus gede gitu yang mentah. Nanti kira-kira 2 hari sampai sana matang. Pasar dekat rumahku nggak dikirim Mbak. Nggak ada WA kok. Nanti aku Kado WA WA. dulu. Nomor berapa rumahnya, WA-nya nomor berapa, namanya siapa, ininya berapa. Kan gitu. Ininya berapa? Ini yang penting waktu ya Mbak. Iya. Iya. Aku mau kalau mau coba. Kalau menteri-menteri Bikin Mbak, bikin batik, tempe itu mulai 2014. Kerjasama Oh, dengan kerjasama SKP. sama. Iya. Jadi gini Mbak, kalau ada tamu-tamu dari kementerian-kementerian itu, di sana disambut namanya drum black. Hah? Drum? Drum black. Oh, drum black. Kalau drum band itu drum alatnya band. Iya. Di sini alatnya black. Disebut drum black. Iya, dung anak kecil-kecil itu. Itu drum band Kalau sudah juga, naik Mbak. sini di papak ibu-ibu itu protes. Kote?
lesung. Lesung. Oh, yang tuk 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 tuk. Iya. Oh. Kalau duk-duk itu nutu namanya. Kalau keluarga ya tek 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 itu enak ada lagunya. Ada lumbung deso, lesung jumenglung, ilir-ilir. Iya. Aku belum pernah lihat, Bang. Nah, nanti lihat tuh. Mau lihat nanti Iya. ya. Ya gitu. Asik. Mungkin cukup? Cukup nggak? Cukup nggak? Ya. Cukup ya, Mbah. Terima kasih Ya banyak, nanti Mbah. sekalian saya mengucap terima kasih selamat Iya. datang. Ya mungkin bahasa Jawanya gini, kedatanganmu dengan teman-teman kok ada peta kata kurang kupuh, kurang lungguh, kurang suguh. Mohon maaf loh yo. Ya udah, kalau gitu Mbah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak. Mbak. Sama-sama. Bercerita sama Mbah tuh kayak aku dengar Nggak punya habis ngobrol-ngobrol sama Iya. ini apa? Sesi psikolog sih. Enak nih ngobrol-ngobrol apa Iya. ahli sejarah kan kayaknya Mbah apa-apa aja apa di luar kepala gitu batin aja kadang-kadang Makanya kalau ngobrol harus sempat nangkep dong. Iya. Ya gitu ya. Siap, Mbak. Nah, biar nanti Terima kasih, dilanjut di Pak Produk Resum ini. Siap, Gitu. siap Mbah. Terima kasih, terima kasih. Di sini sekarang ada ibu-ibu dari Desa Samin yang aku lihat kayak ngapain sih dia? Mereka tuh pakai alat penumbuk padi, tapi katanya bisa dibikin jadi alat musik apa gimana gitu ya. Kita tanya-tanya aja kali ya. Sama Mbak Indah, di mana Mbak Indah? Sini. Hai Mbak Indah. Salam kenal Mbak Indah. Mbak Indah, sini Mbak Indah. Aku boleh tanya-tanya sebentar Mbak Indah ya. Ini tuh namanya ini lesung padi. Ya kan alat penumbuk padi. Lesung namanya. Lesung. Nah, ini akhirnya dibuat menjadi Klotek lesung. klotek lesung itu untuk penyambutan tamu. penyambutan Kalau tamu ada tamu dari luar wisatawan. gitu ya. Heeh. Kayak misalnya nih Tiwi nih datang ke sini kan ini pertama kali berarti wisatawan dong. Iya. Terus aku disambutnya pakai klotekan. Ya bisa. Lumbung desa brata di Pondo Makaryo. Ayo dijumpa mari nonton lesung nada alam. Ayo yuk podo maju yen wis rampung. Ayo kang ketun mandan rasa keras ono lupa. Terima kasih Ibu dan juga Mbak untuk tarian lagi untuk penyambutannya. Tapi sekarang ini untuk klotek lesungnya udah. Kalau ini masih penasaran nih karena aku suka banget tempe. Boleh nggak sih Tiu diajarin untuk bikin tempe dari sini? Boleh ya? Alhamdulillah akhirnya tadi aku coba buat ngebungkusin tempe. Terus kata Mbah ada buat aku juga buat dibawa ke Jakarta dengan harga yang murah. Berapa? Rp10.000. Terus tadi udah cobain juga tempe Mbah Kartini dan itu aduh, enak banget. Plus minum diajarin sama Mbak Indah minum langsung dari kendi. Ternyata nggak bisa. Itu nggak bisa, tumpah. Makasih banyak Ibu, Mbak, semuanya Mbak, makasih banyak. Malam-malam waktunya kuliner. Malam ini aku pesan nasi goreng cumi mercon. Yummy. Plus minumnya tadi aku tergoda dengan Yakult Jelly dan tetap harus ada air putih mineral ya. Wah, memang nih nasi goreng yang ada di Sego Kobong ini. Bah.
Harganya 14.000 aja. 14.000 di Jakarta dapat apa? Nggak dapat ini. Nggak dapet. Kalau dari pagi sampai sore tadi panas-panasan ya. Lanjut makan lagi ya. Oke guys, menu yang kedua nih. Karena ada di Sego Kobong, jadi nggak sah kalau kita nggak makan makanan khasnya di Sego Kobong ya. Oh my god, berlimpah sekali cuminya. Aku makan dulu, nggak mau ngomong-ngomong, aku makan, takut telak. Makan dulu ya guys ya. Sekarang nggak ada kuliner, aku cuma pengen menikmati suasana malam hari di Cepu seperti apa. Yuk. Ternyata untuk jalan-jalan sendirian di Cepu juga menyenangkan. Tadi kita tarik balik ya, kemarin itu ke Rembang, terus ke Blora, terus Cepu, semua menyenangkan. Dengan jalan-jalan sendiri itu kita bisa merefleksi apa yang sudah pernah terjadi, kita ke depannya mau ngapain, dan mungkin juga bisa ingat tentang masa lalu. Apalagi yang terkenang itu waktu pas main di Noyo Gimbal View ya. Aku jadi keinget masa kecil aku gitu, main-main ngeliat anak-anak kecil pada lari sana sini kayak tanpa beban ya. Temenin sama orang tua, main sama saudara, wah menyenangkan. Jadi sebenarnya menjadi sendiri itu nggak ada masalah. Mungkin kalian yang mau tertarik untuk menjelajah di Jateng, boleh coba di kota-kota yang tadi aku udah datangin ya.